sehat semuanya, semoga selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Ketemu lagi dalam pelajaran matematika. Kali ini fokus yang kita ambil adalah statistika. Kompetensi dasar kita adalah menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan dan membuat prediksi. Yang kedua adalah menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan memprediksi sebuah masalah. Setelah pembelajaran ini, kita harus mampu. Yang pertama, menganalisis data. Yang kedua, menentukan rata-rata. Yang ketiga, menentukan median dan modus. Yang keempat, menentukan sebaran data. Yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, rata-rata, median, modus, dan sebaran data. Yang keenam adalah membuat kesimpulan atau mengambil keputusan dan membuat prediksi dari suatu kumpulan data berdasarkan nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data. Baiklah, kita akan membuat bagaimana sih statistik itu kita kerjakan atau kita pelajari. Statistik itu yang pertama adalah pengukuran data. Pengukuran data, kemudian yang kedua adalah ukuran penyebaran data. Yang berikutnya adalah jangkauan atau kuartil. Jangkauan interkuartil, simpanan kuartil. Pengukuran data itu juga masuk dalam ukuran pemusatan data, kemudian mean, median, modus. Jadi ada dua ya. Bagian dari pengukuran data itu, pengukuran yang pertama adalah ukuran penyebaran data, kemudian yang kedua adalah ukuran pemusatan data. Perhatikan diagram batang berikut. Ini adalah salah satu diagram batang tentang kasus yang saat ini sedang kita alami, yaitu pandemi COVID-19. Ini adalah data per 29 April 2020 dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Kita bisa lihat ini adalah diagram batangnya per hari. Dan ini adalah diagram garisnya. Dari diagram batang ini kita akan bisa melihat dan kemudian membaca apa kira-kira yang terjadi. Dan kita bisa memprediksi. Tujuan dari diagram batang ini adalah bagaimana kita menganalisanya, kemudian kita memprediksi. Kemudian kita akan melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan. Ini dia diagram batangnya. Ini adalah diagram baris. Diagram garis ini grafik kenaikan jumlah kasus corona di Republik Indonesia. Ini per 26 Maret. Jadi kita bisa lihat dia per hari. Dari diagram ini kita akan bisa memprediksi apa yang akan terjadi di hari berikutnya. Dari kedua contoh itu, kita mungkin akan bertanya-tanya, statistik itu apa sih? Statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram. Sementara statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana rencana pengumpulan, mengolah, menganalisis, menyimpulkan, dan menyajikan data. Ini adalah beberapa istilah yang ada dalam statistika. Yang pertama, datum. Datum itu adalah catatan keterangan atau informasi yang diperoleh dari sebuah penelitian. Dalam matematika, datum dapat berbentuk bilangan atau lambang, sifat, atau keadaan dari objek yang sedang diteliti. Datum-datum ini jika dikumpulkan itu akan menjadi sebuah data. Contoh ilustrasinya adalah seperti tabel ini. Dalam tabel ini ada tahun 2001 250. Datum itu adalah 250-nya. Angka 250-nya. 285-nya. 310, 340, 380, 225, 290, 420. Sementara data adalah kumpulan dari semua datum ini, maka disebut dengan data. Yang ketiga adalah populasi. Populasi adalah sekumpulan orang atau benda yang akan diteliti. Yang keempat adalah sampel.
Sampel adalah sebagian dari populasi yang lebih dalam lagi diteliti. Contoh populasi dan sampel. Ini adalah sebuah ilustrasi ya. Nathan itu suatu ketika melakukan perjalanan menuju pakem. Nathan melihat banyak penjual yang menjajakan buah salak di pinggir jalan. Kemudian Nathan memutuskan untuk membeli sebagai oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Tetapi sebelum membeli, Nathan mencoba atau merasakan mencicipi beberapa salak yang diambil satu persatu dari setiap keranjang yang dijajakan. Setelah mencicipi, Nathan merasa salaknya manis dan dia akhirnya membeli. Kemudian dia memutuskan membeli salak sebanyak 5 kg. Dari ilustrasi ini yang termasuk dengan populasi adalah bahwa semua salak itu adalah populasinya. Dan beberapa salak yang dicicipi Nathan itu adalah sampelnya. Yang kelima, frekuensi. Frekuensi ini adalah jumlah data tertentu dengan karakter yang sama. Misalnya, jumlah atau frekuensi anak yang memperoleh nilai matematika 80 ada 18 anak. Maka frekuensinya adalah 18. Karakter yang sama itu adalah nilai 80 itu. Jumlah orang yang nilai 80 adalah 18. Maka 18-nya merupakan frekuensi. Kumpulan data. Data itu dapat dikumpulkan dengan cara yang pertama, observasi, yaitu mengamati tanpa bantuan bersentuhan. Contohnya mengamati pertumbuhan kacang hijau. Kita hanya mengamati saja, tidak bersentuhan. Yang kedua adalah dengan wawancara, yaitu dengan pertanyaan lisan. Dalam hal ini sebaiknya kita mempersiapkan daftar pertanyaan yang mengarah terhadap sasaran apa yang akan kita teliti atau apa yang ingin kita ketahui. Yang ketiga adalah dengan cara kuesioner. Dalam hal ini responden kita minta mengisi formulir atau list yang sudah kita siapkan. Cara menyajikan data. Yang pertama adalah dengan tabel. Ini dia tabel. Data yang kita peroleh kita bisa masukkan ke dalam tabel. Seperti ini adalah data penderita COVID dari tanggal 1 sampai tanggal 10 tahun 2020. Ini kita bisa peroleh dari berita yang ada setiap hari di TV atau di mana saja. Lalu kita buatkan dalam bentuk daftarnya bentuk tabel. Kemudian dalam bentuk diagram, lingkaran seperti ini. Kita juga bisa membuatnya dalam bentuk lingkaran. Dari tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 9. Ya. Berikutnya dalam bentuk diagram batang. Seperti ini. Yang keempat adalah dalam bentuk diagram garis. Ukuran pemusatan yaitu mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, kemudian modus. Ini adalah yang menjadi fokus kita untuk pembelajaran kali ini. Rata-rata. Rata-rata atau mean. Cara memperoleh nilai rata-rata adalah dengan menjumlahkan nilai seluruh data kemudian dibagi dengan banyak data. Jangkauan adalah selisih dari nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil. Contohnya, dari sekumpulan data ini ada sebuah data 2, 3, 4, 5, 3, 8, 5, dan 4. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah ya. Cara pertama adalah kita urutkan dulu data ini. Menjadi 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 8. Kenapa seperti ini? Karena di ini kenapa ada 3-nya, ada 2? Ya, di datanya ini ada 2, 3-nya. 4-nya ada 2, maka di sini juga ada 2. Nilai 5-nya 2, di sini juga ada 2. Setelah kita urutkan, maka kita bisa memperoleh jangkauan. Jangkauannya nilai terbesar yaitu 8 dikurang nilai terkecil yaitu 2 menjadi 6. Kemudian rata-ratanya kita jumlahkan datanya. Ya, ada 2. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 3 tambah 8 tambah 5 tambah 4. Hasilnya adalah 34. Dibagi dengan berapa banyak si data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 data, sehingga 34 dibagi 8 sama dengan 4,25. Bagaimana jika datanya bentuk tabel seperti berikut?
Ini adalah sebuah tabel. Ini adalah datanya. Bagaimana cara kita untuk menghitung jangkauan dan min-nya? Yang pertama adalah dari data ini kan sudah terolah ya. Ini sudah diolah, sudah dimasukkan dalam tabel. Nilai terendahnya 4, nilai tertingginya 9. Sehingga menentukan jangkauannya adalah 9 kurang 4 sama dengan 5. Rata-ratanya bagaimana? Karena rata-rata ini kita tidak bisa langsung lihat di sini. Langkah pertamanya adalah kita kalikan. Ini adalah nilainya, nilai 4. Ada berapa buah nilai 4? Ada 4. Ini adalah 5. Ada berapa buah nilai 5? Ada 5. Ini 6. Ada berapa buah nilai 6? Ada 7. Nilai 7. Ada berapa buah nilai 7? Ada 8. Sampai seterusnya. Jadi langkah yang pertama adalah kita mengalikan. Seperti ini. Karena 4 orang yang mendapat nilai 4, maka menjadi 16 nilainya. Kita kalikan ya. 4 kali 4. 5 kali 5. 7 kali 6. 8 kali 7. 8 kali 6. 9 kali 10 sehingga menjadi X kali F itu adalah 16, 25, 42, 56, 48, dan 90. Lalu ada berapa buah frekuensinya atau berapa jumlahnya? Kita jumlahkan. 4 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 6 tambah 10. Hasilnya adalah 40. Lalu hasil perkalian dari frekuensi dan nilainya itu kita jumlahkan 16, 25, 42, 56, 48, 90. Kita jumlahkan hasilnya adalah 277. Sehingga rata-rata dari data ini adalah 227 dibagi 40 sama dengan 5,675. Median. Median itu adalah nilai tengah atau data median ini terletak di tengah yang membagi dua sebuah data. Contohnya, ada sebuah data 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, dan 8. Yang mana ke mediannya? Mediannya adalah, kita tuliskan kembali data itu ya. Kemudian kita coret satu-satu. Satu dari kiri, satu dari kanan, satu dari kiri, satu dari kanan, satu dari kiri, coret lagi. Sehingga di kiri ada 4 data yang tercoret, di kanan ada 4 data yang tercoret, dan tersisa 1. Maka ini disebut dengan median. Sehingga mediannya adalah 4. Ini datanya kebetulan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi datanya ganjil. Bagaimana jika datanya genap? Kita kasih contoh lagi. Ini adalah contoh yang data genap. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. Mediannya berapa? Kita coret. Kan kita sudah tulis, kemudian kita coret. Kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1. Jika kita coret lagi ini otomatis tidak ada yang tersisa. Sehingga kita tidak mencoretnya, maka ada 2 nilai di tengah. Kedua nilai ini adalah median dari data ini. Berapa mediannya? Kita jumlahkan. 6 tambah 7 dibagi 2 sama dengan 13 bagi 2 sama dengan 6,5. Ini adalah median dari data tersebut. Kuartil. Kuartil adalah data atau nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Ada 3 buah kuartil, yaitu kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Dan kuartil 2 itu sama dengan median. Untuk menentukan letak dari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, kita dapat tentukan dengan rumus seperti di bawah ini. Ini adalah jika datanya genap, kuartil 1-nya letaknya adalah 1/4 N. N ini adalah jumlah dari datanya, tambah setengah.
Kuartil 2, 2/4 N tambah setengah. Kuartil 3, 3/4 N tambah setengah. Sama dengan data ganjil seperti ini. Kalau data genap itu dia tambah setengah, kalau data ganjil N-nya yang ditambah 1. N itu adalah tadi jumlah datanya. Kuartil 1 1/4 kali N tambah 1. Kuartil 2-nya 2/4 kali N tambah 1. Kuartil 3-nya 3/4 kali N tambah 1. Kuartil 1 itu sama dengan Q1 sama dengan kuartil bawah. Kuartil 2 itu sama dengan Q2 sama dengan median. Kuartil 3 itu sama dengan Q3 sama dengan kuartil atas. Contoh, kita akan menentukan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 dari sebuah data. Ini adalah data yang 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Jumlah data ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ganjil ya. Kita akan menentukan Q1, Q2 dari data ini. Kalau dengan cara manual, kita pertama sekali adalah cara menentukan median. Seperti ini. Kita coret. Ya. Coret 1, coret lagi. Coret lagi. 1 kiri, 1 kanan. 1 kiri, 1 kanan, maka tersisa 5. Ini adalah Q2 atau sama dengan median. Lalu bagaimana kita menentukan Q1-nya? Dengan cara sama dengan menentukan median ini, kita lakukan dengan yang di sebelah kiri ini. Yang ini, kemudian juga yang di sini. Mari kita lihat, kita ulang soal yang di atas itu. Ini adalah datanya. Data yang tadi itu adalah 5, yang ini ya. Ini adalah Q2-nya ya. Kemudian ini adalah yang di sebelah kiri tadi, data sebelah kiri. Ini data sebelah kanan. Kita mulai dari data sebelah kiri. Kita coret 1. Kita coret 1, maka akan tersisa data angka 3. Ini adalah Q1. Di sini juga hal yang sama kita lakukan. Kita coret 1, kita coret 1, maka tersisa ini adalah Q3. Dengan cara seperti ini kita sudah mendapatkan Q1, Q2, Q3. Kita perhatikan lagi contoh yang berikutnya. Datanya adalah 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, dan 7. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. Yang tadi ganjil, yang ini genap ya. Sekarang bagaimana cara kita untuk menentukan Q1, Q2, Q3 dari data ini? Caranya sama. Kita coret kiri. 1, coret kanan 1, 1, coret lagi. Coret lagi. Coret lagi. Sehingga tersisa ada 2. Ini adalah Q2. Yaitu 4 tambah 5 dibagi 2 sama dengan 4,5. Lalu Q1-nya bagaimana? Q1-nya kita tulis ulang lagi. Datanya 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 data. Yang artinya data ini adalah genap. Tadi kita sudah mengetahui bahwa yang ini adalah di sini ada tadi Q2 sama dengan 4,5. Lalu untuk data yang berikutnya kita coret dari kiri. Maka tersisa di sini ada 2 dan 3. Ini adalah Q1 sama dengan 2 tambah 3 dibagi 2 sama dengan 2,5. Yang di sebelah kanan kita coret juga hal yang sama, 5, 7, sehingga tersisa ada 2. Ini adalah Q3 sama dengan 6 tambah 6 dibagi 2 sama dengan 6. Sehingga dari data genap ini tadi, kita sudah memperoleh Q1, Q2, Q3. Modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau frekuensi terbanyak dalam suatu data. Contohnya 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9. Ya. Nilai yang paling sering muncul dalam data ini adalah
Kalau angka 3-nya kan ada 2 kali, angka 4-nya 2 kali, angka 5-nya sekali, angka 6-nya sekali, angka 7-nya 1 kali. Tetapi angka 8-nya ada 1, 2, 3, 4 kali. Maka nilai yang paling sering muncul. Contoh soal. Diketahui sebuah data 2, 3, 2, 4, 5, 5, 3, 3, 4, 6, 6, 6. Data ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 ya. Berarti genap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 data. Berarti data ini adalah data genap. Kita akan mencari berapa minnya atau rata-ratanya, kemudian mediannya, kemudian modusnya. Cara pertama adalah dengan mengurutkan data ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, mari kita mengurutkannya. Kita urutkan jadi 2, ada 2 ya, 2-nya. Kemudian 3, 3-nya ada 1, 2, 3, ada 3, 3. Kemudian angka 4-nya 1, ada 2, 4, 4. Kemudian 5-nya ada 1, 2, ada 5-nya juga ada 2. Kemudian angka 6-nya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita hitung ulang ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sama ya. Yang di atas dengan di bawah jumlahnya sama, hanya setelah kita urutkan di bawah. Yang pertama kita mencari rata-ratanya. Rata-ratanya berarti kita jumlahkan. Kita jumlahkan 2. Kita jumlahkan di sini ya. Jumlahkan 2. Ya, kita jumlahkan 2 tambah 2 tambah 3. Ini tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 6, lalu dibagi. Ada berapa tadi? Ada 12 data ya. Sama dengan, kita hitung ya, 2 tambah 2 4 tambah 3 7 tambah 3 10 tambah 3 13 17 tambah 3 21 26 31 37 tambah 6 43 tambah 6 49. Kita ulangi ya. Dan menjadi 49 dibagi 12 sama dengan 4/1/12. Kita akan mencari kuartilnya. Kita mulai dengan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kita gunakan rumus ini ya. Tadi kita tahu dan datanya itu jumlahnya ada 12. Berarti kita gunakan data genap. Data genap bukan data ganjil. Ketahui bahwa datanya adalah genap. Kita bisa memperoleh Q1 sama dengan 1/4 kali N tambah setengah. Ya, sama dengan 1/4. N-nya kan tadi 12. Berarti ini 4 dengan 12 dicoret. Kita peroleh di sini 3. Jadi 3 tambah setengah sama dengan 3,5. Ini adalah letak kuartil 1. Letak kuartil 1 atau Q1. Letak kuartil 1 ya. Letak Q1. Q2 atau kuartil 2 sama dengan 2/4 N tambah setengah sama dengan 2/4 dikali 12 tambah setengah. Tadi 4 dengan 12 itu adalah 3. 2 kali 3 itu sama dengan 6 tambah setengah. Jadi data ini adalah letak Q2. Kemudian letak Q3 atau kuartil 3 adalah 3/4 N ini
3/4 N ditambah setengah sama dengan 3/4 kali 12 tambah setengah. Ini kita coret ya, menjadi 3 kali 3 9 tambah setengah sama dengan 9,5. Ini adalah letak Q3. Nah, dari sini kita sudah mengetahui bahwa letak Q1 adalah 3,5, letak Q2 adalah ini 6,5 ya, sama dengan 6,5. Kemudian letak Q3 adalah 9,5. Data yang tadi kita ulang tulis 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6. Tadi ada 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 data. Sehingga dari sini kita mulai dari Q1. Ini adalah Q1, 3,5 atau letaknya ya. Berarti 3,5 berarti 3. Kita hitung 1, 2, 3. Berarti di sini ini adalah Q1 sama dengan 3 tambah 3 dibagi 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Letak Q2 adalah ini 6,5 berarti 6. 1, 2, ini 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini adalah 4 tambah 4 bagi 2 sama dengan 4. Ini adalah Q2. Kemudian untuk Q3 adalah 9,5 letaknya, letak ke 9,5. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 setengah. Berarti di sini ini adalah letak Q3. 5 tambah 6 sama dengan 11 dibagi 2, 5,5 sama dengan Q sama dengan Q3. Q1, Q2, mana di Q? Ini adalah Q2 dan ini adalah Q3. Kita ketahui ya. Kita tulis ulang. Q1 sama dengan 3. Q2 sama dengan 4 dan Q3-nya sama dengan 5,5. Perhatikan lagi yang tadi, ini adalah soal kita. Setelah kita urutkan seperti ini, min-nya tadi adalah 41/12. 41/12. Mediannya atau Q2-nya adalah 4. Modusnya kita bisa lihat dari data ini ada data yang mana yang paling sering muncul. Angka 2 itu ada 2 kali, angka 3 itu ada 3 kali, angka 4 itu 2 kali, angka 5 itu 2 kali, angka 6 itu 3 kali. Berarti modusnya adalah 6. Q1-nya tadi adalah 3, Q2-nya adalah 4 tadi sudah, Q3-nya adalah 5,5. Ya. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.